Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 21 Juni 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan pada malam ini dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Beginilah bunyi firman Allah. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Injil Matius pasalnya yang kelima ini merupakan ucapan bahagia Yesus Kristus di bukit ketika dia ada di tengah-tengah kehidupan dunia bersama dengan umat manusia, dan dia memberikan ucapan bahagia ini untuk mengingatkan peran bagi kehidupan kita sebagai umat percaya, sebagai saksi-saksinya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan dalam ucapan bahagia Yesus ini ada dua hal yang diingatkan oleh Yesus kepada kita, bahwa sebagai umat yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah garam dunia dan terang dunia. Kita semua tahu bahwa garam itu memiliki fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan kita umat manusia. Garam memiliki fungsi sebagai pemberi cita rasa pada masakan. Bukan saja garam sebagai pemberi cita rasa, tapi garam juga mempunyai fungsi sebagai antiseptik untuk mencegah pembusukan. Sekaligus dia dapat menjadi bahan yang mengawetkan sehingga tidak terjadi kerusakan atau pembusukan. Ketika garam itu digunakan, dia akan menyatu dengan makanan. Dia tidak kelihatan, tetapi dia memberi cita rasa yang amat berarti.
Dia menjadi sesuatu yang amat dibutuhkan oleh manusia. Bukan saja itu, tapi garam itu adalah salah satu benda yang sangat murni. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jika demikian, maka di saat Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah garam dunia, maka kita harus ingat bahwa kita mesti menunjukkan kemurnian hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kemurnian hidup kita mesti kita tunjukkan melalui perilaku hidup yang kudus. Kita tidak boleh mudah dipengaruhi oleh berbagai kenyataan dunia dan kemudian mencemarkan diri kita, yang olehnya kita tidak lagi mengalami kemurnian hidup sebagai umat percaya kepada Tuhan. Karena itu, setiap kita mesti menunjukkan kemurnian hidup kita di hadapan sesama kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kalau kita diberi kesempatan untuk bekerja di satu instansi atau sedang bekerja di satu wilayah kehidupan bersama dengan orang lain, maka kita harus tunjukkan kemurnian hidup kita. Kalau ada situasi dan keadaan di mana orang tidak hidup jujur, maka kita mesti menunjukkan kemurnian hidup kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh terkontaminasi. Kita tidak boleh ikut dipengaruhi oleh kenyataan di sekitar kita. Kita mesti menunjukkan kemurnian hidup kita. Sebab jika kita sudah terkontaminasi atau ikut terlibat dalam melakukan berbagai tindakan yang tidak berkenan, maka kita tidak lagi berguna sebagai yang memberi cita rasa, sebagai yang mengawetkan, sebagai yang mengatasi pembusukan yang terjadi di sekitar kita. Karena itu hal pertama ini menjadi penting untuk kita ingat. Kamu adalah garam dunia, maka kita mesti menunjukkan kemurnian kita dimanapun kita berada. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa kita juga mesti memiliki kemampuan untuk mencegah berbagai keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mesti cegah berbagai-bagai tindakan atau perilaku-perilaku yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Perilaku-perilaku yang tidak berkenan itu akan membuat kehidupan kita terus mengalami pembusukan di dalam kehidupan kita. Karena itu, perbuatan-perbuatan yang olehnya nama kita buruk
atau perbuatan-perbuatan yang olehnya Tuhan tidak dipermuliakan. Perbuatan-perbuatan yang olehnya kita mencederai kekudusan Allah dalam hidup kita, yang membuat kehidupan kita menjadi busuk. Perlu kita perhatikan secara baik. Bahwa Tuhan sudah mengingatkan kepada kita bahwa kamu adalah garam dunia. Maka kita mesti cegah berbagai pembusukan yang terjadi di sekitar kita. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena memang kita ditempatkan oleh Tuhan di dalam dunia ini untuk memainkan peran, untuk memajukan pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab jika kita tidak memainkan peran kita untuk nama Tuhan dipermuliakan, kalau kita ikut terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya hidup kita busuk dan tidak berkenan, maka kita ingat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana menegaskan bahwa kalau kita tidak memainkan peran kita untuk pekerjaan Allah, kita akan dimuntahkan oleh Allah keluar dari mulutnya. Itulah sebabnya kita harus menunjukkan kemurnian hidup kita di hadirat Tuhan dan sesama kita. Juga kita harus berani mencegah pembusukan-pembusukan yang terjadi di sekitar kita. Lebih jauh daripada itu, sebagai garam dunia, kita harus menjadikan hari-hari hidup kita untuk terus mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup ini, sehingga menghadirkan suasana sukacita bagi kehidupan bersama. Kita mesti bergairah, bersemangat untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sebab garam itu digunakan untuk menambahkan cita rasa, maka dia memberi semangat, membuat orang yang menikmati makanan itu bergairah untuk menikmatinya. Karena itu mesti kita memiliki semangat yang tinggi untuk memainkan peran kita, untuk benar-benar secara bersama-sama kita bersaksi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari tunjukkanlah kemurnianmu di hadirat Tuhan dan di hadapan sesamamu. Di tengah-tengah situasi dan keadaan dunia di mana orang lebih mencintai kejahatan, tunjukkan kemurnian hidupmu sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan yang mau hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Tunjukkanlah kehidupanmu di tengah-tengah dunia di mana orang suka melakukan berbagai-bagai tindakan yang merusak kehidupan bersama, yang menghancurkan kehidupan bersama, yang membuat kehidupan ini menjadi tidak bernilai, rusak. Tunjukkan dan segera cegah berbagai tindakan pembusukan yang terjadi di sekitar hidup kita. Jangan pernah berperilaku sedemikian rupa sehingga kitalah sebagai orang-orang yang menghadirkan sesuatu yang busuk
di tengah-tengah kehidupan kita. Sebaliknya kita harus berperan untuk mencegah pembusukan, supaya demikian nama Tuhan dipermuliakan. Kita pasti bisa mengerjakan bagian ini karena Roh Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus memberkati kami setiap malam. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik itu dalam rumah tangga mereka maupun mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit. Ya Bapa, pilihlah umat-Mu dan berkatilah mereka. Kalau Bapa berkenan, berikan pemulihan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Karena itu berkati para dokter, para medis yang berjuang untuk memerangi penderitaan dari umat-Mu. Biarlah Allah memberkati perjuangan mereka untuk memberikan pemulihan bagi umat-Mu. Juga umat-Mu yang ada dalam berbagai kesusahan dan kesulitan lainnya. Ya Tuhan, berkati umat-Mu. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan beri kekuatan iman percaya kepada umat-Mu, supaya benar-benar bergantung penuh dan bersandar penuh kepada Tuhan. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.